Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Endang Wahyu di channel. Tentunya masih dalam informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan coba membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama adalah Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikromo, atau yang lebih kenal dengan Masjid Agung Palembang. Adalah masjid terbesar dan tertua di Sumatera Selatan yang dibangun pada abad ke-18. Terletak di pusat kota Palembang, masjid bersejarah ini merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang memadukan tiga gaya arsitektur Nusantara, Eropa, dan Cina. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayo Wikromo dan berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1738 sampai dengan 1748 Masehi. Atap bangunan utama berbentuk limas bersusun dengan ujung menyerupai kelenteng yang merupakan pengaruh budaya Tiongkok. Ciri khas arsitektur Eropa terlihat pada beberapa pilar peninggalan renovasi kolonial Belanda. Terletak di kawasan 19 Ilir Kota Palembang di tepi Sungai Musi, tepatnya dekat kawasan Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera. Yang berikutnya adalah Benteng Kuto Besak. Adalah benteng bersejarah dan bekas keraton Kesultanan Palembang Darussalam yang dibangun pada tahun 1780 dan selesai pada tahun 1797. Berlokasi strategis di tepi Sungai Musi, benteng ini ikonik karena merupakan salah satu benteng terbesar di Indonesia yang dibangun murni oleh tenaga putra daerah, bukan penjajah. Benteng Kuto Besak memiliki ukuran panjang 288,75 meter dan lebar 183,75 meter dan tinggi dinding mencapai 9,9 meter. Ketebalan dindingnya yang hampir 2 meter konon membuat peluru meriam memantul saat benteng ini diserang. Menggunakan material batu bata yang direkatkan dengan batu kapur dari Sungai Ogan, serta memiliki desain yang memadukan unsur Melayu, Islam, dan Eropa. Setelah direvitalisasi, area luar benteng kini menjadi alun-alun publik yang populer bagi warga Palembang untuk menikmati pemandangan Sungai Musi lengkap dengan fasilitas wisata, sejarah, dan area terbuka. Yang berikutnya adalah Taman Kambang Iwak Besak. Adalah taman kota bersejarah di Palembang yang dibangun pada awal tahun 1900-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Terletak di pusat kota, taman ini populer sebagai tempat rekreasi keluarga dan olahraga yang dilengkapi dengan fasilitas jogging track, area bermain anak, dan danau buatan. Awalnya, taman ini dibangun sebagai tempat rekreasi dan sarana olahraga khusus bagi orang-orang keturunan Belanda yang tinggal di kawasan elit. Nama Kambang Iwak berasal dari bahasa Palembang yang berarti kolam ikan. Tempat ini memiliki area jogging melingkar danau seluas sekitar 5 hektar yang sangat ramai dikunjungi warga pada pagi hari dan sore hari. Di tengah danau terdapat air mancur yang dihiasi lampu warna-warni pada malam hari. Selain rindang dengan pepohonan tua, taman yang berlokasi di Jalan Tasik, Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, ini dilengkapi dengan fasilitas umum seperti air siap minum dan area bersantai
yang nyaman. Yang berikutnya adalah Bukit Siguntang, adalah situs sejarah dan tertinggi di Palembang, Sumatera Selatan, yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kota. Tempat ini dianggap suci dan diyakini sebagai pusat spiritual Kerajaan Sriwijaya serta titik awal mula nenek moyang bangsa Melayu. Kawasan seluas 14 hektar ini dulunya merupakan pusat peradaban dan peribadatan Buddha pada tahun 1920-an. Arkeologi menemukan fragmen arca Buddha dan prasasti yang kini disimpan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Terdapat makam tokoh-tokoh penting yang diyakini sebagai keturunan atau tokoh Kerajaan Sriwijaya. Area ini sering dikunjungi penziarah dengan makam utama seperti Raja Sigentar Alam dan Putri Kembang Dadar. Yang berikutnya adalah Gunung Dempo, gunung berapi aktif tertinggi di Sumatera Selatan dengan ketinggian 3.173 meter di atas permukaan laut. Terletak di Kota Pagar Alam, gunung ini terkenal dengan keindahan kawah vulkaniknya yang dapat berubah warna mulai dari abu-abu, hijau toska hingga biru, dan hamparan kebun teh yang luas di kakinya. Berada di perbatasan Sumatera Selatan dan Bengkulu dari pusat kota Palembang, perjalanan darat memakan waktu sekitar 7-8 jam menuju Kota Pagar Alam. Gunung bertipe stratovolcano ini memiliki 7 kawah di sekitar puncak. Kawah utamanya masih aktif mengeluarkan uap dan belerang, sering menjadi daya tarik utama. Menjadi salah satu destinasi pendakian populer di Sumatera, dibutuhkan waktu sekitar 9 hingga 10 jam untuk mencapai puncak melalui jalur pendakian yang menantang namun menyajikan pemandangan lautan awan yang menawan. Sebelum mendaki, wisatawan dapat menikmati sejuknya udara di kawasan Kampung 4 dan area perkebunan teh yang dikelola oleh PT PN. Yang berikutnya adalah Pulau Kemarau, yaitu delta kecil di Sungai Musi, berjarak sekitar 6 km dari jembatan Ampera Palembang. Terkenal sebagai destinasi wisata religi dan sejarah. Pulau ini dinamai Kemarau atau Kemarau karena daratannya tidak pernah tergenang meski air sungai pasang. Pulau ini menjadi pusat perayaan Cap Gome yang ramai dikunjungi. Asal muasal cerita Pulau Kemarau ini adalah legenda Siti Fatimah dan Tan Bun An. Pulau ini diyakini terbentuk dari kisah cinta tragis saudagar asal Tiongkok Tan Bun An dan putri kerajaan Palembang Siti Fatimah. Makam keduanya berada berdampingan di pulau ini. Dibangun pada tahun 2006, pagoda negeri ini menjadi ikon Pulau Kemarau dan pusat perhatian saat perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Kelenteng ini telah menjadi tempat ibadah dan situs budaya penting bagi warga Tionghoa sejak dibangun pada tahun 1962. Yang berikutnya adalah Taman Nasional Sembilang, adalah kawasan konservasi lahan basah seluas 2051 km persegi di pesisir timur Sumatera Selatan. Terkenal sebagai rumah bagi hutan mangrove terluas di Asia Tenggara. Kawasan ini diakui dunia sebagai situs Ramsar dan Swaka bagi harimau Sumatera, gajah Asia, serta jutaan burung migran dari Siberia. Taman ini memiliki sekitar 77.500 hektar hutan bakau yang meluas hingga 35 km ke arah daratan.
menjadi habitat bagi satwa terancam punah seperti harimau Sumatera, gajah Asia, tapir Asia, kucing emas, buaya Muara, hingga lumba-lumba air tawar. Dianggap memiliki komunitas burung pantai paling kompleks di dunia. Taman ini merupakan titik singgah vital bagi ribuan burung air yang bermigrasi dari Siberia setiap tahunnya. Waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini adalah antara bulan Oktober hingga Januari. Demikianlah video kita tentang tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Semoga ini menjadi daya tarik tersendiri sehingga kita menjadi alternatif kunjungan wisata dan dapat menjadi devisa buat negara. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe.